Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, menghadapi pergumulan hidup yang berat. Ayat intinya saya ambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pemirsa yang diberkati Tuhan, semua orang apapun statusnya tidak terlepas dari pergumulan. Mulai dari pergumulan yang kecil atau yang ringan, sampai pergumulan yang besar atau berat. Entah pergumulan tentang keluarga, pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, relasi dengan sesama, dan lain sebagainya. Ada kalanya pergumulan itu bisa kita atasi, tetapi tidak sedikit juga membuat kita berada pada situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar dari pergumulan kita. Hal demikian juga dialami oleh orang-orang beriman di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Elia. Kita boleh baca Alkitab kita, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu melawan para nabi Baal. Dia melayani Tuhan, namun ia merasakan juga yang namanya tekanan hidup. Walau mungkin pergumulan yang dihadapinya adalah berbeda dengan apa yang kita alami, namun pergumulannya bukan pergumulan yang ringan, melainkan pergumulan yang berat. Ia bahkan ingin mati, sebagaimana ia berkata, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ini berarti pergumulan Nabi Elia sangat berat. Dari sepenggal kisah Elia ini mungkin membuat kita bertanya, apakah Tuhan meninggalkan Elia? Apakah Tuhan tidak mengasihi Elia? Tentu jawabannya tidak. Tuhan tidak meninggalkan Elia dan kasih Tuhan tetap ada untuk Elia. Demikian halnya dengan kita. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah Tuhan selalu menyertai dan kasih-Nya menaungi kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita mulai meninggalkan kita, namun satu hal yang perlu kita tetap ingat, bahwa Tuhan peduli kepada kita. Dia tidak pernah jauh dari kita. Bahkan Dia berjanji akan memberikan kelegaan kepada setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat. Kita boleh baca Matius 11 ayat 28. Hal berikut yang perlu kita ingat dan sadari ketika kita menghadapi dan mengalami pergumulan yang berat adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dalam tulisannya kepada orang percaya di Roma. Kita boleh baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
memperhatikan kembali kisah Elia yang berjuang melawan para nabi Baal dan membuat diri Elia merasa tertekan hidupnya. Namun kalau kita memperhatikan dari dampak yang dilakukan oleh Elia adalah bahwa Allah ingin melakukan sesuatu yang baik bagi umatnya, juga bagi Elia. Melalui hidupnya yang merasa tertekan, Allah menyatakan dirinya kepada Elia sehingga ia semakin mengenal Allah dan memelihara dan memberikan kekuatan kepadanya. Begitu pula dengan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Selanjutnya, ketika pergumulan itu sepertinya tidak kunjung usai, arahkanlah seluruh hidup kita untuk melihat segala kebaikan Allah yang telah memelihara hidup kita. Kita perlu membuka mata rohani kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Kalau kita mau jujur, sebetulnya apa yang kita jum ketika kita sedang menghadapi pergumulan? Bukankah kita cenderung melihat kesulitan yang kita hadapi ketimbang melihat akan kasih dan kebaikan Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam diri Yesus yang telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib karena kasihnya kepada kita? Dalam nyanyian pengajarannya, Bani Korah berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mazmur 42 ayat 6. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika mungkin sekarang umat-umat Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam hidup, bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan itu? Yang pertama, menghadapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita lebih membuka mata kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, marilah kita lebih menaati Bapa di surga, lebih setia dan menurut dan mau melakukan firman dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tetaplah menjadi kuat dan tidak goyah dalam iman. Yang keempat, tetaplah berjalan lurus atau berjalan pada kebenaran. Pergumulan yang kita hadapi dapat membawa kita ke dalam kondisi yang bagaimana? Mungkin penderitaan, mungkin kita mengalami duka cita. Tapi kemanakah arah dari sebuah perjuangan pergumulan itu? Mungkin Tuhan punya tujuan sehingga memberikan pergumulan dalam kehidupan kita, agar kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Kita diajar untuk kebaikan kita, menghasilkan buah kebenaran, dan memberikan kedamaian. Pemirsa dimanapun berada, ketika mungkin kita dalam pergumulan, ada beberapa hal yang harus kita hindari sehingga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Yang pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, jangan menjadi putus asa. Yang ketiga, tetaplah memelihara hidup dalam damai sejahtera kepada sesama orang. Empat, jangan menjadi jauh dari kasih karunia. Yang kelima, jangan mudah lemah dan putus asa. Mungkin Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan kita agar iman kita dibawa kepada kesempurnaan dan supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita dalam menghadapi pergumulan yang berat dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan ini kita lakukan, pergumulan seberat apapun dalam kehidupan kita akan menjadi lebih mudah bersama dengan Tuhan. Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, pemirsa boleh like dan share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang mungkin menghadapi pergumulan hidup yang berat. Mereka percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang mereka hadapi sesuai dengan rencana Tuhan.
Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami jika Tuhan mengizinkan pergumulan dalam kehidupan kami, itu agar iman kami dibawa kepada kesempurnaan, agar kami mengerti betapa Tuhan menyayangi kami, dan agar kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Hati kami Tuhan dalam menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kami. Kiranya lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kami. Jika mungkin kami sedang lemah, kiranya kekuatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dan firman ini kami akan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kami, itulah yang terbaik bagi kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.